sudah berapa lama mualaf? Saya udah mengubur kekristenan. Enggak, sudah berapa lama? Enggak usah cerita, sudah berapa lama sampai hari ini? Dari 2021. Oke, 2021 3 tahun sudah belajar Quran dan hadis? Enggak, Bu. Terus kamu nggak belajar, terus kamu gimana? Ya belajar lah, Bu. Ya belajar. Oke, puasa? Iya, puasa. Puasa, saya tanya, apakah Nabi Muhammad menjalankan ibadah puasa sebulan penuh? Ya tentu lah, Bu. Tentu, kamu tahu dari mana? Kalau tentu, kamu tahu dari mana? Ya jelas, dia kan yang mengajarkannya, Bu. Sekali lagi, tentu, kamu bilang tentu. Di mana tertulisnya tentu itu dia menjalankan puasa sebulan penuh? Yang saya tahu itu, Bu, di hadis Sahih Muslim nomor 1953, Bu. Oke. Bacakan Sahih Muslim berapa? Sahih Muslim nomor 1953, Ibu. Tolong dibukakan, Bang, siapa yang bisa buka? Kita koreksi ya. Ada yang bisa bantu nggak nih di atas? Karena saya lagi handphone satunya ada di komal sebelah. Kenapa Ibu murtad, Bu? Murtad. Sebentar, jangan lari-lari itu, nanti kita mau validasi dulu dalilmu. Ya udah, saya bantu buka. Ya udah. Di mana tadi? Sahih Muslim berapa? Sahih Muslim nomor 1953. Oke, bacakan dulu. Habis itu nanti dikoreksi. Coba, kamu sudah tahu nggak isinya? Silakan bacakan sebelum dibukakan. Oh iya, di situ Aisyah menjelaskan, demi Allah, beliau belum pernah berpuasa sebulan penuh secara terang-terangan selain bulan Ramadan. Terus Diangkatnya beliau ke Ar-Rafi al-A'la, kedudukan yang tinggi, dan beliau juga belum pernah berbuka terus-menerus, maksudnya tidak puasa sebulan penuh di luar Ramadan. Nah, tidak puasa kan? Di antara yang tidak puasa kan? Salah, Ibu. Puasa atau enggak? Ibu kok enggak bisa? Oh, kamu yang nggak bisa baca kok. Sudah jelas kamu bawa itu, makanya saya suruh buka supaya kamu baca. Sudah jelas-jelas nggak puasa. Bunuh diri kamu kok bawa ayat itu ya. Ya, udah. Selamat datang ke neraka. Betul. Dari awal sudah penegasan juga kok Bu Aisyah, di situ dikatakan bahwa puasa sebulan penuh nggak pernah kan? Ya kan, baca sampai terakhir kan terjelas. Iya, kan? ya jelas. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel ini melalui like, comment, dan share video-video yang ada di channel ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara melalui video-video yang diposting dari channel ini memberkati Bapak Ibu Saudara, dan juga melalui video-video ini banyak orang yang disadarkan ya. Karena melalui channel-channel seperti ini maupun channel-channel lainnya yang sejenis yang terus menyuarakan kabar kebenaran dan juga meluruskan apa yang dibengkokkan oleh saudara-saudara kita dari sebelah, yaitu saudara-saudara Muslim, dan bahkan mereka tidak bertanggung jawab tentang ayat-ayat Alkitab yang mereka salah gunakan. Nah, melalui hadirnya para narasumber-narasumber ini seperti Aisyah Murtadin, terus Intan Murtadin, Idis TV, dan teman-teman apologet Kristen lainnya yang terus bersuara ya, meluruskan kesesatan-kesesatan yang disampaikan oleh saudara-saudara Islam dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab sendiri. Maka dari sini melalui mereka ini banyak orang yang mulai sadar, dan ya semoga saja banyak para mualaf-mualaf ini cepat disadarkan kembali ya, seperti pada cuplikan kita malam hari ini, di mana seorang yang ngaku mualaf 2021 dan melalui melalui diskusi ini ya, ia dibukakan data-data primer, data-data sekunder ya, yang menjadi standar mereka, dan hal itu digunakan juga oleh Aisyah si Murtadin cerdas dan juga beberapa teman lainnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua dulu untuk menyaksikan cuplikan selanjutnya ini, supaya kita mendapatkan poin-poin dan informasi-informasi penting dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka dalam diskusi malam hari ini. Ini dia cuplikannya. Nggak pernah baca ini loh, ayat ini coba dibaca. Ya, coba ya. Nih yang kita mulai ulang ya. Dikorelasikan sama yang tadi Yohanes. Kita mulai dulu 1 Yohanes 1 ayat 4 dulu ya. Kita mulai. Ya, nanti kita akan lihat benang merahnya ya. Saudara, ini 1 Yohanes 4 ayat 1 ditulis teman-teman ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ya, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu. Siapa nabi palsu, teman? Yang percaya terhadap roh-roh yang ada di gua-gua. Stop di situ, ya? Stop di situ. Sekarang pertanyaan untuk umat Islam ya. Jibril itu roh bukan? Ayo naik. Roh Kudus, betul gak Isa? Ya? Roh Kudus. Ya itulah. Coba lanjut. Kita naikkan satu orang dulu, satu ini si Angga. Si Angga ini, ya dia nantang-nantang. Okay. Yang penting kondusif, nggak kesurupan ya. Angga.
Islam Kristen. Islam. Islam, oke ya. Menurut kamu, jangan di mute. Jangan di enggak. Ya, kamu kan oke. nantang-nantang. Oke, menurut kamu ya, wahyu yang di Gua Hiro itu beneran terjadi atau lewat mimpi? Beneran terjadi firman. Oke. Di mana dalilnya bahwa itu benar-benar terjadi? Bukan di mana dalilnya, tapi itu bukti Quran. Iya, kamu tahu dari mana? Coba, kamu sudah baca Sahih Bukhari belum? Bukhari ya, baca Sahih Bukhari. kita Oke, baca. Oke, ini ya. Coba baca, Bang. Dia suruh baca. Ya, mulai dari sini aja baca ya. Dari sini. Ntar saya bold dulu ya. Ini aja dulu. Nih, mulai dari sini. Aisyah, ayo Aisyah. Ayo baca. Berkata, silakan, bahwasanya silakan. Aisyah, Aisyah. ibu kaum mukmin. Ya benar, ibunya. Ya, baca. Ya baca aja, nggak usah kok bener-bener baca. Bahwasanya dia berkata, pemulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi. Nah, kejadian benar atau mimpi? Itu bacaannya sudah ada benar tuh kan? Kejadian benar atau mimpi? Ya itu sudah ada bacaan mimpi yang benar. Ya, berarti mimpi toh? Iya mimpi. Ya, yang kamu bilang kenyataan yang gimana? Itu yang Anda maksud itu bukan dalam Yang Quran. kenyataan itu tertulis di mana? Ya itu yang maksudnya mimpi itu. Oh, ya maksudnya Berat, saudara, berat. yang kenyataan bukan mimpi tertulis di mana? Itu loh. Dengan mimpi yang benar, berarti benar-benar mimpi. Kok susah amat sih? Betul, benar-benar mimpi, ya kan? Itu Iya. hadis Bukhari yang ngomong itu memang mimpi, ya. Itu yang ngomong Sahih Bukhari loh. Ya, Bukan hadis paling sembarangan. kuat itu. Iya, bukan sembarangan. Kalian ini nggak pernah baca, sok-sokan baca. Ya, nggak ada buat hiburan-hiburan di sini. Karena ini edukasi ya teman-teman ya. Bukan masalah hiburan teman-teman. Kalau sudah kayak ngeyel kayak begini teman-teman ya, untuk apa? Karena kita nih, Betul. Ya, edukasi. ya ini kita, pengajaran edukasi. teman-teman ya, Ya, edukasi nggak bisa pengajaran. kayak itu hiburan-hiburan. Kamu cari hiburan di komal yang lucu-lucu itu. Ya. Ini loh ya, mereka ini nggak pernah baca itu. Nah sementara tadi korelasinya, makanya kita orang Kristen ya nggak kesurupan kalau ada yang masuk Islam, karena saya yakin mereka nggak pernah baca Alkitab. Ya maaf ya teman-teman, banyak juga sampai saat ini orang-orang Kristen nggak tahu itu baca-baca Alkitab di 1 Timotius 4 kan bener ya. Di dalam Alkitab sudah jelas orang yang keluar dari ajaran Kristus itu apa? Mengikuti ajaran setan. Jelas itu. Ya. Maunya ngikuti junjungan yang sampai di gua, padahal di gua di dalam Alkitab itu tempatnya setan-setan taruh di situ. Iya. Ini ya, saya ulang kembali baca ya. Ya ulang lagi, Sebab- terus ulang-ulang. ya, Jangan gua teman-teman ya, dicat, ini. teman-teman dicatat ya, teman-teman Kristen, sama-sama kita belajar supaya Dua tahu Petrus. kita menyampaikan ke anak-anak kita ya. Dua Jangan Petrus sampai dua lagi. ayat. Sebentar bang. Ya, kenapa ditunjukkan ini? Jangan lagi ada di zaman sekarang ya. Oh kebobolan. Oh sama aja kok Tuhannya. Oh ganteng. Oh cantik. Makanya nggak apa-apa. Agama itu sama aja. Sebenarnya nggak ada kayak begitu teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk orang awam dulu 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang sah-sah aja, karena orang Kristen awam itu nggak mau belajar baca Alkitab. Ya, karena mereka yang awam bilang, oh sama aja kok, agama itu sama jem. Ya, lain ya teman-teman. Ini Alkitab itu duluan ada dan sudah menuliskan. Ya, lanjut bang. Oke, saya baca 2 Petrus 2:4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat, ini malaikat-malaikat ya, termasuk Jibril di sini, yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, Ya, tuh. itu kan jelas Tuhan Yesus bilang. Cuma orang Kristen ini nggak pernah baca. Bagaimana kalau sudah baca terus mau keluar? Nggak mungkin. Ya, saya sendiri begitu mengimani, saya baca, waduh, ditawar apapun nggak suruh balik lagi, nggak mungkin. Karena jelas berarti ya Alkitab ini duluan ada, berarti orang Kristen yang keluar ini nggak pernah baca Alkitab ini. Gimana sih? Alkitab ini duluan ada, yang ngaku-ngaku Kristen dari lahir sampai keluar, berarti orang itu tidak baca Alkitab. Selesai kan? Hah? Buat orang-orang murtad ini sudah ketahuan. Di Alkitab sudah tertulis ya. Ini kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi.
Apa kata Alkitab ya tentang orang yang mu'alaf? Coba dilihat. Ya. Tadi itu Yohanes berapa itu? Tadi 1 Yohanes 4 ayat 1. Lalu kemudian 2 Petrus 2 4. Oke, buat orang murtad ya. 1 ya. Timotius 4. Ya, 1 Timotius 4 itu buat orang murtad ya. Jadi Ya. mereka ngikutin Islam. Kita lihat lagi Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Kita baca. Oke, bentar ya. Di dalam Alkitab itu sudah ada, teman-teman. Jadi kalau kalian yang Kristen keluar itu berarti nggak baca Alkitab. Gimana sih? Yohanes 16 ayat 3. Ayat 1 sampai 3. Oke, nah kita mulai dari ayat 1 aja supaya Nanti ayat berikutnya nanti kita lihat. terang. Ya, oke, ini ya teman-teman ya. Ya, nih kita lihat mulai ayat 1 dulu ya. Nanti baru ke hadis yang tadi ya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuh. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Stop dulu, stop. Ya, tuh. Tuhan sudah bilang di sini, ya akan ada saatnya ada orang-orang datang. Siapa yang mengatasnamakan agama terus membun-bun? Allah babar. Ayo teman-teman kita pelan-pelan belajar ya. Tuhan Yesus sudah bilang di sini akan ada saatnya tuh ya. Allah babar dor. Agama apa itu? Mengatasnamakan agama dengan membun-bun. Tuh, Yesus sudah tulis loh teman-teman. Makanya teman-teman ayo belajar ditulis ya ini ya, supaya nggak ada lagi Tulis, anak teman-teman. cucu kita masuk. Nih, Tuhan Yesus sudah bilang akan ada saatnya tiba ya. Tuh, orang yang mengatasnamakan agama dengan membun-bun. Berbakti kepada Allah lagi katanya. Iya. Orang membun-bun. Tuh. Loh, berarti kan jelas Tuhan Yesus ini, makanya orang itu loh, zaman itu belum ada, Tuhan Yesus sudah bilang agamanya belum datang ya, pengikutnya belum ada, Tuhan Yesus sudah ini sudah bilang, akhirnya tergenapi kan. Nah ini teman-teman, makanya teman-teman ayo kita belajar. Jangan bilang oh sama aja kok, nggak apa-apa ya anak kita nikah ya, nggak apa-apa kok, sama aja kok, agamanya baik. Ini loh. Ya, coba dilanjutkan Bang. Saya lanjutkan ya. Tadi ayat 2 ya, sekarang ayat 3. Ulang dulu biar nyambung kembali. Saya ulang Ya, tiga. pelan-pelan ya teman-teman ya. Tuhan Yesus bilang apa? Semuanya ini ya, kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti atau berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi Nah, semuanya stop ini di situ. ya, Stop di situ dulu. sini ya. Oke. Ya, sudah jelas Tuhan bilang apa? Mereka itu nggak kenal aku. Ya, nah mereka datang dengan mengatasnamakan membela Allah dengan cara membun-bun. Agama apa yang dengan alasan nama Allah membun-bun? Coba ketik teman-teman di bawah. Ayo dari 265 orang ini coba ketik. Ya, Tuhan Yesus sudah ngomong duluan sebelum mereka datang. Ya teman-teman, hebatnya Tuhan Yesus sudah tahu lebih dulu. Tergenapi kan? Nah makanya untuk yang murtad karena apa? Yang keluar dari Kristen, dari Kristen ke Islam nggak pernah baca ini. Dokter Richard namanya dokter nggak pernah baca ini. Hah? Memang Kaisa, memang dokter itu benar Kristen atau framing aja atau bohong-bohongan supaya kelihatan Hanya si Katolik waktu itu, sekarang kalau saya nggak masalah ya. Yang penting ya, yang saya yakin mereka nggak pernah baca. Yakin saya yakinnya. Ya, coba kita buktikan lagi, disimpan lagi ya Bang ya. Ini buat perbandingan, ayat-ayat perbandingan yang orang-orang yang mau keluar dari Kristen. Kita lihat lagi Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Oke, bentar ya. Galatia 6. Galatia 1 ayat 6 enggak? Galatia 1 ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Kita lihat Tuhan Yesus bilang apa. Ya. Nih, ya, dicatat teman-teman ya. Ini saya masih simpan semua. Ini sebenarnya ayat-ayat teman-teman calon-calon mualaf ini. Ya. Oke ya, nih Galatia 1 ayat 6 sampai 9 ya. Nih ya, saya birukan supaya lebih jelas ya teman. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Masya Allah, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, yang sebenarnya bukan Injil. Nah, bukan Injil palsu. Ya, jelas ya teman-teman, lanjut.
hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tuh. Terus Ya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Wah, Stop di situ. dikutuk sama Yesus ini. stop di situ. Ya, Ya, ini buat orang-orang yang mau mu'alaf nggak apa-apa, tapi sudah baca ini belum? Percaya sama Injil ini. Di mana ajaran ya yang bilang ya Injil dipalsukan? Ya, agama apa itu? Ya, menyamakan tapi dirubah-rubah. Di dalam Injil Yesus mati di kayu salib, di Injil di ajaran lain Yesus nggak serupakan. Itu sudah kelihatan kan. Makanya teman-teman ya, Alkitab ini sudah jelas menubuatkan sebelum ya Kadrun itu datang, sebelum abad ke-7. Tuhan Yesus sudah bilang, makanya orang-orang yang mu'alaf itu nggak pernah baca Alkitab. Hebat nggak Tuhan Yesus ini? Saya juga terkaget-kaget tuh baca-baca ayat ini. Gila ya. Tuhan Yesus sudah berkata-kata duluan tuh sebelum abad ke-7 datang. Hati-hati, akan ada nanti Injil-Injil yang itu tadi. Injil-Injil lain. Ya, Iya. Injil lain. Kan orang Islam kan harus mengimani Injil, Taurat, tapi bukan Injil yang dari Yesus. Ya, sama kok Jeng. Kita juga mengimani Jeng, jadi nggak apa-apa anakmu kawin sama anakku Jeng, masuk Islam aja. Nah ini loh. Sama mengakui Isa. Bohong. Ini Tuhan Yesus sudah bilang duluan, ini udah kasih warning. Cuman sayangnya orang Kristen itu ke gerejanya, maaf ya teman-teman, maaf ya. Jangan cuman jadi rutinitas. Gunanya baca Alkitab itu ini loh teman-teman, supaya kita tahu yang tertulis sebenarnya. Ya teman-teman, ayo kita sama-sama belajar. Jangan sampai ada lagi yang kayak begitu ya. Kita punya anak, punya keponakan, ya, punya cucu. Jangan sampai ada lagi yang kejebak. Ya, ya tugas kita kalau kita sudah tahu begini, kita harus share, kita harus siarkan. Ya teman-teman, Injil itu is the best. Dia memberitahu sebelum kejadian, sebelum ada dia sudah kasih tahu. Tuhan Yesus itu baik loh. Makanya saya yakin, saya cuma ketawa. Orang yang masuk Islam itu nggak pernah baca Injil, clear. Ya, sudah dikasih tahu. Ya, ujilah roh. Sudah dikasih tahu. Ya, yang suka di gua itu, ya, itu pasti ngikutin setan, karena gua itu tempatnya setan di dalam Alkitab, disimpan di situ setan-setan. Lah kok masih ke situ? Berarti kan nggak baca Alkitab, benar nggak teman-teman? Benar nggak? Betul. Ya. Kalau orang Kristen yang baca Alkitab mikir mau ke situ, loh kok aku ngikutin itu ya, wong itu lulusan gua kok, ngapain tak masukin, kan gitu ya. Lulusan gua hilang, ngapain tak ikutin, kan gitu. Benar nggak? Hah? Ya teman-teman ya, mau statusnya dia S2, S1, doktor, profesor, masih Kristen misalkan, tapi kalau nggak pernah baca Alkitab, ya sama aja. Ya teman-teman, makanya di sini kita ayo belajar. Jangan sampai dengan kita sudah tahu ayat-ayat ini, anak cucu atau saudara kerabat kita yang kejebak lagi. Ya teman-teman, itu sudah dibilang. Ya. Naikkan dulu. Ya, kita naikkan. Coba yang semoga yang Islam ini ya teman-teman ya. Teman-teman, saya harap ya di bawah dicatat tadi ayat-ayat firman Tuhan yang ya sudah mengatakan sebelum abad ke-7 datang ya teman-teman. Halo Kak Jo, Kristen Islam, selamat pagi. Kak Jo. Kak Jo. Pencet. Oke Bang ya. Ya oke, enggak apa-apa ya. Pencet. Oke. Itu ada minta diulangin bacakan 1 Timotius 4. Oke, Jadi sebentar. orang yang keluar dari Kristen itu mengikuti ajaran setan. Ya. Makanya kita nggak boleh marah teman-teman ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Tuh. Sudah Ajaran jelas ya. setan, guys. Ya, karena gini teman-teman, kita uraikan ya. Kenapa tertulis di dalam Alkitab ajaran setan? 1, kalau memang Quran itu ayat suci, nggak mungkin isinya ajaran setan. Gimana ajaran setan? 1, ya, ajaran setan kan jahat. 1, di dalam Quran melegalkan perzinahan. Di dalam Al-Quran melegalkan boleh membun-bun, ya, boleh mencuri. Berarti kan ajaran setan dan mereka tuh nggak tahu. Boleh berdusta.
Alkitab ini memang luar biasa teman-teman. Ya. Luar biasa teman-teman ya. Sudah dikasih tahu duluan loh. Makanya saya yakin orang meskipun dokter, meskipun profesor, kalau masuk Islam itu nggak pernah baca Alkitab, selesai itu aja. Ingat ya, yang memurtarbalikkan itu ya, yang membaca atau masuk ya, mengikuti itu terkutuk. Bener nggak? Betul. Ya, ajaran yang memurtarbalikkan Injil itu terkutuk. Yang bilang, oh Yesus di Injil disalib ya. Ada abad ke-7 bilang enggak, diserupakan, itu terkutuk. Tuhan Yesus sudah bilang tadi, terkutuk. Yang biarin aja mereka mau ngikutin ajaran terkutuk. Kita naikkan lagi dulu Sinai. Semua kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Saya juga kalau nggak baca, saya nggak tahu ya. Begitu saya baca, saya harus siarkan, harus share. Sinai Kristen Islam, selamat pagi. Sinai. Sinai, halo. Sinai. Ini kepencet paling tadi nih. Ada tinggal Siangga Kak Aisyah. Siangga tadi sekali sudah naik. Oke, yang kedua kali ya. Yang kedua kali, kamu tolong tunjukkan dalilnya, gitu aja. Oh, dia udah nggak jadi, dia udah kabur dia. Nggak pernah baca sih. Wong ditulis mimpi yang benar, jadi benar-benar mimpi. Kok diikutin? Heran saya. Wong dia datang ke gua ketiduran kok. Halo En, selamat pagi En. En, selamat pagi. Kristen Islam N. Nah, kabur dia. Ya, jadi itu teman-teman ya. Dicatat ya ayat-ayat tadi ya. Nah, ya 1 Yohanes 4 ayat 1, 1 Timotius 4 ayat 1, 2 Petrus 2 ayat yang keempat, lalu Yohanes 16 ayat 1 sampai 4, Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Itu teman-teman, semua. itu kalau aku bikin catatan ya, untuk mu'alaf. Nah, itu ayat-ayatnya aku tulis tuh, Yohanes, Galatia itu tadi, supaya tahu teman-teman, dikasih judul itu di catatan kita. Ya, Betul, nanti betul. kalau kasih ke saudara, ke anak, biar mereka tahu. Nih baca, kalau kamu mau mu'alaf nih baca dulu. Itu ya teman-teman ya. Suruh baca. Kalau mereka masih tetap mau terjang, silakan, kita nggak boleh paksakan. Ya. Ulang-ulang satu-satu ya, teman-teman dicatat ya. Tolong host dibukakan Ulang ayatnya. lagi, Ya, oke. ini nggak apa-apa, ini pembelajaran kita Ya, ya. nggak apa-apa. Teman-teman Kita- siapkan bolpennya ya. Ya. Di ayat mana saja yang Tuhan sudah tulis sebelum abad ke-7 datang. Jadi untuk orang-orang mau mu'alaf tahu nih. Sebelum Kita mulai mu'alaf dulu baca 1 Yohanes 4 ayat 1 ya. 1 Yohanes, jangan percaya kepada. Oke, ulang ya. 1 Yohanes 4 ayat Siap-siap 1. teman-teman bolpennya. Ya, Disiapkan dulu. tulis ininya aja, nggak usah tulis ayatnya, tulis ini, ya kan, ini. Iya, nanti Oke. baca sendiri, cari Baca sendiri ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau kita baca selanjutnya ayat ini teman ya, apa bunyinya ya? Coba ayat 2 ya. Ya, demikianlah kita mengenal ya roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Betul, Tuh stop sampai di situ. Ya, tentu. Nah, sekarang saya tanya ya, di dalam Islam ya, Jibril itu Roh Kudus lagi. Apakah dia berasal dari Allah enggak? Kan Tidak. enggak. Ya teman-teman ya, ini korelasinya ya teman-teman, dicatat itu, dibikin catatan. Yohanes ini tertulis itu, terus Islam mengenal Jibril, Roh Kudus, tapi dia tidak berasal dari Allah. Jadi supaya ada komparasinya teman-teman ya. Tuh. Ya, itu ya. Jadi dicatat. Intinya bahwa roh Jibril itu yang mengaku Roh Kudus itu, dia bukan dari Allah, tapi dia antikristus ya. Oke, jadi itu dulu ya yang pertama. Lalu kita pindah ke kita pindah ke 1 Timotius 4 ayat 1. Oke ya. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian
ada orang yang akan murtad nih ya. Jadi orang Kristen yang meninggalkan Yesus itu murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kalau kita klik ya, kita lihat apa ayat 2-nya, itu akan kelihatan nanti. Ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta tuh ya. Jadi mereka ikuti setan oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan nih, yang suka mengharam-haramkan itu. Nah, itu ya. Di sini nih ya. Dan seterusnya ya. Jadi itu adalah ajaran setan-setan. Lalu kita masuk 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, katakannya, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Jadi gua-gua yang gelap itu sama saja dengan neraka juga, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jelas ya teman-teman ya. Jadi suatu hari nanti ya, malaikat-malaikat yang berdosa, pengikut-pengikutnya akan dilempar ke neraka, dan neraka itu adalah juga termasuk gua-gua yang gelap tuh teman-teman ya. Tuh sampai di situ aja dulu Kak Aisyah untuk ayat-ayatnya itu ya. Tuhan memberkati kita semua ya. Yang itu Jadi, yang Galatia sama Yohanes bacakan sekalian. Galatia. Iya, sama Yohanes tadi supaya Ya, mereka oke. Galatia dulu. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai 9 ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Ini paling keren ya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain tuh ya. Mengikuti Injil lain tuan teman-teman. Yang sebenarnya bukan Injil. Ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia tuh. Ya, sudah jelas ya. Jadi nggak apa-apa mereka mau mualaf. Terkutuk. Terkutuk loh, terkutuk teman-teman. Ini sangat kentang ini ya. Tuh ya, jelas ya teman-teman, terkutuklah dia seperti, saya lanjutkan ya, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Tuh ya. Udah ya. Terakhir Yohanes 16 tadi, terakhir. Dicatat ya teman-teman. Ya. Yohanes 16 ya, ayat 1 sampai 4. Ayat ini untuk yang mau mualaf silakan, tapi suruh baca dulu ini ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Nah, ya. artinya apa di situ? Ada nggak agama ya yang mengatakan ya membela imannya dengan cara membunuh? Silakan pikir sendiri. Ini Tuhan Yesus sudah bilang akan ada nanti ya, nih umat yang membela agamanya atau membela Allah dengan membunuh. Tuhan Yesus sudah bilang ya, Allah barbar tor. Nah itu. Tuh ya, Sudah tergenapi nggak nih? Sudah tergenapi nggak firman? Sudah tergenapi. Jadi kalau kalian mau jadi mualaf silakan. Yang penting Tuhan Yesus sudah bilang. Ya, memang Tuhan Yesus. Makanya begitu saya baca, gitu hebat benar ya. Abad ke-7 belum datang, tapi Tuhan Yesus sudah kasih tahu loh. Sudah di warning. Udah di warning nanti akan ada tuh demi membela iman atau Allahnya. Ya, dia membun-bun. Hebat banget, makanya saya nggak bisa ditukar dengan apapun sama pengajaran Kristus ini. Ya, ini. Nanti dibaca, direnung-renungkan teman-teman. Ya dicatat ya teman-teman ya. Jadi kalau ada anak-anak, saudara yang masih muda-muda di-share supaya mereka baca dulu. Tapi kalau masih mau nerjang silakan. Ya berarti mereka mengikuti apa tadi dibilang ajaran setan dan terkutuk. Iya. Mantap ayatnya Kak Aisyah, mantap ini. Iya, Mantap disimpan ini. ya teman-teman. Ini kita berbagi. Teman-teman kalau sudah tahu, teman-teman juga harus berbagi. Coba kita naikin si Ajiel, minta naik terus dia. Kita lihat ya. Mana si Asal nggak Ajiel? kesurupan nggak apa-apa. Asal Ya, ikutin oke. aturan nggak apa-apa. Azil. Ya, coba. Ditutup dulu Aisyah. bang. Itu dalilnya bang. Oke, sip. Nih gini aja dah. Ya. Oke. Azil. Assalamualaikum. Ah, kamu tau nggak ini Komal Kristen tau nggak Zil? Cek ada nggak sorry? Iya ada. Kamu tahu Ada, ini Komal suara Kristen? muda. Kamu tahu ini Komal Kristen? Nah, aku salam bagi yang jawab salam di bawah. Ini Komal Kristen tahu nggak? Ya tahu. Tahu. Oke. Kamu pengikut Muhammad?
Ya aku pengikut Muhammad, kenapa? Oke, Aku pengikut Isa. membaca perintah-perintah Nabi Muhammad nggak? Ya aku membaca. Membaca, saya kunci. Tapi kamu tidak mengamalkan perintah Muhammad, kenapa? Nah, di sini aku mau mengamalkan. Di mana? Wong kamu tadi melanggar kok perintah Muhammad. Kamu tahu nggak ada perintah Muhammad? Jangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada non-Islam. Tahu nggak itu ajarannya? Ya, emang aku ucap salam sama kalian? Lah, assalamualaikum itu apa? Jangan Bukan salam. GR, Cuk. GR, Cuk. Goblok, Cuk. Dia udah Pengikut Muhammad ngomong tapi kok. goblok, Cuk. Aduh, Katanya pengikut Muhammad, baca perintahnya tapi tidak menjalankan perintahnya. Barusan kita semua dengar assalamualaikum. Iya. Kan makanya saya tahu menghadapi kalian. Saya kunci semua dulu. Saya tanya, kamu tahu ini koma Kristen? Tahu, Cuk. Kenapa kamu tidak melakukan, Cuk? Ya. Saya menghadapi kalian sebelum pertanyaan intinya saya sudah bisa mengalahkan kalian. Karena saya tahu mengukur kualitas dan kapasitas kalian. Hah? Ya, Cuk. Makanya kamu belajar dulu, ngaku-ngaku pengikut Muhammad, belajar yang benar, baca perintah-perintah Muhammad apa aja ya, supaya nanti saya masuk ke komanya Oten, ya, nggak jadi botol. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad, nggak pernah tahu, ya, perintah Muhammad apa aja, Cuk. Ya, Ziel. Ayo. Ada yang berkualitas lagi nggak, yang benar-benar pengikutnya dan menjalankan perintahnya? Kalau berhadapan sama saya harus banyak belajar supaya nggak malu-maluin begitu naik ke atas. Ngaku-ngaku pengikutnya nggak tahu ajarannya. Gimana sih? Ya, Angga naik yang keberapa kali nih ya? Saya kasih Kedua dia kedua. Semoga kondusif ya. Oke, Angga. Oke. Sebelum Oke, saya bisa kondusif? Bisa kondusif? Bisa kondusif bisa. Ya, oke. Kamu menjalankan puasa. Enggak, aku boleh bertanya enggak? Nanti berikutnya. Setuju nggak? Kalau nggak setuju turun. Oke. Oke, kamu menjalankan puasa. Puasa Puasa itu wajib, bener nggak sih? wajib. Oke, kewajiban puasa Ramadan itu yang kalian jalankan, apakah dijalankan oleh Nabi Muhammad? Jalankan. Oke, di mana tertulis tervalidasi bahwa Nabi Muhammad menjalankan kewajiban ibadah puasa sebulan penuh? Silakan tunjukkan dalilnya. Ayo. Wah, carilah Di mana dalilnya? Ya di Al-Qur'an. Di Al-Quran berapa? Saya cek. Turun di bawah dulu, bentar. Nanti cari baru kau naik. Ya, ingat ya, pertanyaan saya bukan tolong tunjukkan ya dalil berpuasa, bukan ya. Saya tanya, nabimu menjalankan kewajiban berpuasa sebulan penuh nggak? Jadi kok sama saya hati-hati ya. Saya mendingan yang jujur. Saya nggak pernah baca, Bun. Saya nggak pernah baca, Nek. Tuh. Silakan naikkan lagi, Bang Christian. Oke, ntar dulu Kak. Bentar. Satu-satu ya. Ya, Yang penting nggak satu kesurupan ya. Oke, yang lain si Kata Fred. Claudia gini, Claudia bilang apa? Aku baru dengar ayat tadi, Bu. Penasaran sih, cuma takut. Ya, teman-teman gini ya, teman-teman ya. Tuhan Yesus itu nggak pernah mengancam, nggak kayak Nabi Muhammad. Tuhan Yesus itu nggak pernah ngancam. Kalau keluar dari ajaranku maka aku bunuh. Enggak. Tuhan Yesus itu malah baik, dikasih free will kita. Halo, selamat pagi, friend. Pagi. Baik. Islam Ini Kristen. Bu, ini Kak Aisyah masih Islam tapi sudah ragu dengan Islamnya. Silakan kasih nasihat dulu Kak Aisyah. Silakan. Iya, jadi nasihat saya cuma satu, friend. Saya juga dulu, ya itu ya, kayak kamu. Cuman saya nggak ujuk-ujuk, ikut ajaran Yesus. Enggak, saya dulu nggak tahu apa-apa. Cuman didoktrin, dengar ceramah. Cuman lama-lama kok penasaran, kepingin cari tahu. Karena saya jujur nggak bisa ikro. Nggak bisa bahasa Arab yang bener, nggak tahu artinya apalagi. Nah, di situ saya mencari tahu, baca artinya Indonesianya, ya. Makanya saya cuma saran saya gini, kalian kalau mau cari tahu kebenaran di dalam Islam, baca sendiri artinya, ya. Bagaimana kalian bisa tahu ya tentang agamamu kalau kamu nggak tahu apa-apa, maknanya nggak tahu, ya kan? Begitu saya baca artinya, friend. Yes, di luar ekspektasi saya tentang ceramah-ceramah itu, apalagi sosok Muhammad. Kita kan dulu kan di doktrin gini, Quran itu isinya ayat-ayat suci, betul nggak, friend? Iya, betul. Nah, setelah saya baca artinya, saya bisa buktikan nanti minta faktor, ya. Bukan ayat suci, satu ayat-ayat yang mengajarkan kejahatan. Di mana ayatnya? Kita buktikan ya. Quran itu bukan ayat-ayat suci, ayat-ayat yang melegalkan, ya. Satu, tindakan pidana. Paham ya? Kita buktikan ya satu-satu ya. Tolong dibukakan tindakan pidana ya. Jadi Allah melegalkan melakukan tindak pidana
dengan membun-bun. Ya, saya nggak bisa ngomong ini ya. Ya. Tolong dibukakan surat Al-Furqan. Dibikin jelas aja, membunuh gitu aja sudah nyata. Loh, nanti kena ban Pak, saya Pak. Saya kena ban. Ya, Bapak juga kena nanti kalau lama-lama ngomong itu, karena algoritmanya keluar itu nanti dalam Ya. ya. Al-Furqan 68. Kita Oke lihat ya. ya. Apa kata Allah ini, pengajaran Allah. Ini yang nggak pernah teman-teman baca. Bentar ya, sabar ya, saya buka di terjemahan web ya, tafsir web ya. Oke, saya yang baca atau Bang Friend mau baca? Nih. Abang aja. Oke, saya baca ya, Bang Friend. Nih. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah dalam kurung membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Stop di situ, Ya, Pak oke, Friend. sini. Ya, itu nggak boleh membunuh, tapi dengan alasan yang benar boleh nggak? Poinnya boleh nggak di situ membunuh, Pak Friend? Nggak boleh. Tapi dengan alasan yang benar boleh nggak? Di sini Nggak boleh, Pak, nggak. maksudnya ditulis di sini, Gimana sih? ditulis di sini. Kecuali dengan alasan yang benar, Pak Friend. Gimana sih? Coba baca ulang. Makanya Anda suruh dibaca nggak mau. Coba Anda telah itu kata-kata itu. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan dalam kurung nih alasan yang benar. Oke, saya lanjutkan aja. Dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat dalam kurung pembalasan dosanya. Jadi boleh nih membun-bun dengan alasan yang benar. Membunuh dan berzina di situ. Iya. Ya, dengan alasan yang benar boleh. Kalau nggak ada alasan yang benar nggak boleh memang, Pak Friend. Paham ya? Siap. Ya. Nah, ini satu dalil bahwa Quran itu isinya ya melegalkan melakukan tindak pidana. Ini kan pidana kalau di urusan hukum. Betul? Betul, Apakah ayatnya pidana. cuma satu? Ya, kita ke Al-Isra ayat 33. Oke, sabar ya. Tadi Jadi apa supaya frame-nya, tidak sabar fitnah di sini ya. Iya, Al-Isra 33 nih. Nanti saya bandingkan dengan ajaran Alkitab. Makanya saya nggak mau ngikutin, ya maaf ya, sesembahan atau Allah yang melegalkan berbuat kejahatan. Nih, Saya tinggalin. nih, oke ya, saya baca ya, Bang Friend. Oke. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah dalam kurung membunuhnya. Ini sama dengan tadi, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Ini sama kayak tadi, Kaisa nih ya. Dan barang siapa dibun-bun secara jolim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membun-bun. Sesungguhnya ia adalah yang mendapatkan pertolongan tuh. Oke, kembali lagi. Berarti tidak boleh membun-bun, tapi dengan alasan yang benar boleh nggak, Pak Friend? Boleh. Nah, berarti dua dalil sini melegalkan bahwa ajaran Allah itu melegalkan membun-bun, betul? Betul. Meskipun dengan alasan yang benar, saya nggak tanya alasannya. Yang penting boleh. Ini ajaran Islam, ini ajaran Allah. Apakah ajaran nabinya boleh atau tidak? Kita lihat surat An-Nasai 3991. Jadi dua sosok dalam Islam ini mengajarkan Nasai. membun-bun. Nih langsung muncul nih ya. Bentar ya nih. Nih Kak Bang nih ya, Bang Friend, langsung yang pendek sini aja ya aku ya. Rasulullah bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bun-bunlah. Tuh. Ini perintah, Pak Friend, ya. Jadi cuman Islam ya yang melegalkan atau mengajarkan melakukan tindak pidana. Kalau di urusan hukum ini tindak pidana ini boleh, Betul. ya. Ini makanya saya nggak mungkin ngikutin ajaran ya yang di dalam ajarannya tertulis melegalkan melakukan tindak pidana, Pak. Salah satunya, salah duanya, bahwa dulu saya didoktrin Quran itu ayat-ayat suci. Enggak, ayat-ayat pengajaran kejahatan. Contohnya kita buka salah satunya, surat 29 An-Nur ayat 29. An-Nur ya. An-Nur. Ya, karena teman-teman kan cuma baca Arabnya, nggak tahu baca artinya, jadi Iya, kayak betul. nangis-nangis kalau baca-baca ini. Sambil nangis-nangis, tapi begitu diartikan, dulu saya gitu, Pak. Loh, ayat ini kan dulu tak tangis waktu di pengajian, ya. Bentar ya. Pernah juga tuh ya. Nah, iya makanya saya begitu baca artinya yo. Orang dalam, Bang Friend. Aduh. Kalau saya kan bukan orang dalam. Ayo kita lihat ya. Masalahnya sama dengan saya yang saya alami kan gitu. Yang disampaikan Nih. kita membaca Al-Quran itu kan dapat pahala kan gitu. Iya, tapi nggak tahu artinya. Makanya, Karena sudah Friend. dikunci pahala itu. Tuh, coba dibaca, Pak. Nih ya, saya baca Friend. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Ini kurang enak terjemahnya. Kita ganti aja yang NU dulu ya. Kurangnya. Tapi NU ini sekarang sudah mulai error Aisyah ini aplikasinya nih. Kalau dibuka tahu-tahu bisa ya ini nih yang paling enak nih ya.
tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, ya, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah ini Pak Friend, ini kan ayat-ayat ngajari maling, betul? Tidak ada, sebentar, tidak ada dosa atasmu masuk rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentinganmu, ada TV, ada sanyu air, betul nggak? HP, Tidak boleh Nah, tidak diambil. dihuni itu maksudnya apa? Contoh, nanti mau lebaran kan banyak orang mudik, berarti kan nggak ada penghuninya, betul nggak? Iya betul. Nah, Hati-hati itu boleh teman-teman. dimasuki. Rumah dikunci yang kencang. Ini ada ayat ini. Nanti hilang pula motormu. Aduh. Ya, Awas. kalau orang yang nggak, sebentar ya, pelan-pelan ya teman-teman ya, orang awam Islam yang nggak tahu baca artinya. Coba kita huruf hijayanya, huruf Arab itu dilantunkan. Dulu saya gini, makanya saya begitu saya baca artinya, dulu tak tangisin loh waktu di pengajian ayat ini, ya. Ya kalau di pengajian kan gini Pak Friend, ya ibu-ibu baca, melantunkan ayat-ayat hijayah nih loh, huruf-huruf Arab ini sambil dengar lagu ini pelan-pelan, ya. Baca. Nah sambil nangis-nangis Pak Friend, sambil baca ayat hijayah ini loh, huruf hijayah, nangis-nangis. Agak dikerasin lagi Bu suaranya Bu. Kurang Ya. keras. Ya, dulu Pak, ya pelan-pelan ya. Dulu di pengajian saya ya, dulu di pengajian. Kalau guru, kalau Nyanyiannya tadi itu. iya sebentar Pak, tahan dulu ya supaya ngerti. Dulu kalau di pengajian ibu-ibu ya pembacakan huruf Arab ini loh, karena kan nggak tahu artinya, ya. Betul. Ya, sambil dengar musik yang mendayu-dayu ini, ya. Tuh. Sambil nangis-nangis Pak. Sambil baca itu tadi. Sambil nangis Pak, ya, sambil nangis karena nggak tahu artinya. Tapi begitu saya sudah baca artinya, ya dalam hati itu dongkol sambil lucu geli. Jamput dulu ki ayat ini tak tangisi, dadak no ajat apa, ya mengajarkan melegalkan maling. Gimana ini Pak? Gimana Bang Friend? Sudah Ya, itulah. waktunya nih Friend, sudah waktunya. Yang bingung kan itu Pak. Makanya mereka ini kan nggak tahu nggak pernah baca artinya. Saya nggak bisa, saya tadi kan bilang saya ikro nggak pandai. Ya pelan-pelan patah-patah. Ya karena begini Bu, intinya ketika kita ngaji dulu itu tidak dikasih tahu artinya. Yang penting kau bisa dulu, bisa Betul. baca. Makanya gini, kan saran saya gini, kalau kalian baca artinya, ya benar-benar jujur ya. Kabur dari dulu. Enggak, ya kalau kalian baca, kuncinya gampang, baca artinya. Saya yakin kalian kayak saya nanti. Saya yakin ya. Siap. Karena umat Islam itu susah keluar apa? Sudah dikunci Pak. Dikunci apa? Tadi surat An-Nasr 391. Barang siapa yang keluar agamanya, maka halal darahnya. Betul Pak? Ya memang betul. Tapi tidak Itu semua yang orang bikin takut dengan susah. itu. Makanya orang Islam Pak yang keluar diem-diem, nggak kayak orang Islam apa masuk Islam 1 menit masuk Islam. Karena orang Kristen nggak pernah ada ajaran gitu ngancam yang keluar Kristen maka halal, dan nggak ada Pak. Betul. Ya, Islam itu sudah dikunci dengan ketakutan. Ya, bagaimana saya mempercayai ayat-ayat ini Pak sementara ajarannya jahat? Coba kita buktikan lagi selain ajaran maling, ya, maling dan membun-bun, ya. Quran yang saya didoktrin itu ayat-ayat suci, nggak ada ayat-ayat pengajaran melegalkan perzinahan. Kita lihat, ya, surat Ya. Al-Ahzab 51, Oke, Kang. ya. Al-Ahzab 51. Atau itu dulu langsung di itu compare-nya yang di surat apa Sahih Bukhari 4414 itu. Oke, bentar ya. Bukhari. Ya. Itu sama, itu rujukannya Ya, Al-Ahzab 51. 14. Ya, oke, Itu udah, rujukannya sini aja. Ya. Al-Ahzab 51. Ini aja lah lebih udah langsung dua-duanya termaktub di sini. Ini ya. Oke. Saya baca ya Bang Friend. Ya. Siap. Saya mulai di sini. Saya selalu cemburu. Ini Aisyah nih yang ngomong. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada baginda. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan dalam kurung mengkauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Satu, istri-istri. Pelan-pelan Bang bacanya supaya mereka nyantol. Istri-istrimu, oke? Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini di luar istri sudah nih, oke? Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Oh,
Jadi istri yang sudah dicerai boleh digauli lagi, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51 tuh. Stop di situ ya. Jadi ayat Al-Ahzab 51 ini Pak Friend, kalau di Qur'annya sama di tafsirnya itu jelas. Ini diperuntukkan untuk nabi. Ya. Nah, pertanyaan saya, di mana berzinahnya? Kita baca satu-satu ya. Ya. Aisyah itu bukan cemburu sama istri-istri, tapi cemburu sama yang di luar istri. Jangan salah ya. Siapa yang di luar istri itu? Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Saya kalau yang istri saya nggak masuk. Gitu loh, yang dan boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki, berarti kan di luar istri. Iya, di Betul luar nggak? istri. Nah, yang di bawah lebih parah. Dan kamu boleh menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang kamu cerai. Menurut Pak Friend, orang yang sudah dicerai, dikentu, diwik-wik, digenjot lagi itu berzina nggak? Ya berzina. Nah, jelas ya. Jelas. Berarti Islam itu melegalkan perzinahan dan yang pelakunya itu Nabi Muhammad sendiri. Betul nggak itu? Betul. Ini nggak pernah disiarkan, saya heran. Kenapa ditutup-tutupin ini? Ya kalau nggak ditutupi ya mungkin orang buyar. Bubar. Makanya gini ya, ini logikanya. Bagaimana saya mengikuti ajaran yang kayak begini? Ya saya tinggalin Pak. Ini jelas dalam Quran kok. Yang melakukan junjungannya lagi. Hah? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok masih bertahan? Apakah memang betul takut dibun-bun? Atau takut Semuanya Pak, mereka males Pak. Kalau kayak saya, kayak sampean ya, kan kritis mau tuh. Kan mereka nggak mau baca. Gimana sih? Makanya saya gini loh, solusinya satu teman-teman. Kalau kalian mau tahu kebenaran Quran, satu, kalian harus berdamai sama diri kalian dulu. Dengan cara apa? Jujur. Kalian baca nggak artinya. Udah selesai. Ya. Nah kayak begini tuh saya mau teruskan ngikutnya nggak mungkin. Satu, sesembahan yang mengajarkan kejahatan. Kedua, mengikuti junjungan yang cabul. Ya nggak mungkin dong saya ikutin. Betul nggak? Saya ada alasannya saya bilang cabul. Betul. Saya bilang pezina ada alasannya ini. Ya, menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan. Ingat ya, dicerai. Berzina nggak itu? Berzina. Nah, sayangnya orang-orang Islam yang nggak pernah baca, demi membela Nabi Muhammad, otak warasnya hilang. Enggak begini, menurut saya walaupun belum pernah membaca, ketika sudah dijelaskan detail seperti ini, seharusnya ya menangkap dari pembicaraan ibu gitu. Karena gini Pak, maaf nuwun sewu. Orang Islam itu di luar imannya pinter. Ada yang S2, ada yang profesor. Tapi untuk beriman memang dibikin botol nuwun sewu ya. Minta maaf saya. Untuk beriman mereka nggak pernah pinter. Harus bertanya sama ulama kan gitu. Betul. Ya. Itu. Saya heran. Ya, itu yang saya heran. Kenapa? Kita kembali. Karena memang di dalam Islam ya, orang Islam itu lahir itu sudah disentuh setan. Sekarang pertanyaan saya, setan boleh nggak atau bisa nggak dikalahi kepintarannya? Kan nggak boleh. Itu ada dalilnya bahwa umat Islam itu dari lahir sudah disentuh setan, kecuali Isa dan Miriam ibunya. Muhammad ya termasuk. Ada dalilnya dibukakan Bang Christian? Boleh dibuka. Bahwa umat Islam itu dari kecil itu sudah disentuh setan. Itu kan Ya, memang Ustaz ngomong ada jin kori. diizinkan sama Tuhan bilangnya untuk digoda bilangnya. Bukan digoda, Begitu, sudah disentuh setan. Jadi makanya banyak yang kesurupan, banyak yang maaf ya, yang nggak pandai dalam beriman kan ketahuan. Betul. Ya, ini orang-orang Islam nggak pernah baca itu. Ya teman-teman ya. Makanya saya bisa bernarasi karena saya sudah baca. Satu, melegalkan perzinahan. Yang melakukan Muhammad sendiri. Gimana itu? Apakah pantas diikutin? Yang ngikutin yang nggak pernah baca. Bagaimana saya ngikutin junjungan yang boleh genjot istri-istri yang sudah diceraikan? Ya nggak mau lah. Ayo. Ya. Tapi yang saya herani apa ya, ustadz dan kiainya itu apakah memang tidak punya tok-tok atau gimana? Kok nggak mau naik ke koma ini? Gitu. Kalau ada yang mau, kok mau? Ada yang naik Pak, tapi tidak bawa titelnya itu sebagai ustadznya. Malu mereka kalau nggak bisa jawab. Ya dia ngakunya sebagai orang biasa, bukan ustadz. Tapi kan kita tahu dari cara bicaranya. Jadi Ini Quran 3 ayat 36, coba kita buka ya, antar. Siap. Coba ya. Ya. Tiga ayat 36 taruh. Tiga. Aduh malah kehapus.
Tunggu. Quran 3:36. Bentar ya. TS 3. Muslim 4364 coba Oke, dapat bentar ini dulu. dicatat ya teman-temannya. TS. Ibu sudah saya follow Bu ya nanti. Oke, iya thank you ya. DM ya Bu ya. Ya, saya punya akun yang banyak itu namanya Aisyah ya. Cuman ini yang nama Ijo cuma Ini satu akun kan cadangan ini. sudah nggak ada Pak. Akun saya sebanyak itu di report semua. Saya nggak tahu teman-teman Islam sih kenapa. Siap. Ini Kita dia. lihat ya. Ini coba. Berapa kali Aisyah? Muslim. Oke. 4364. Muslim 4364. Ya. Ya katanya jadi Islam tapi nggak pernah baca hadis gimana sih? Ya. Kalau saya yakin kalau kamu baca seperti saya nanti yakin saya. Nih, nggak apa-apa yang kecil ya anehnya. Setiap anak Adam akan disentuh setan ketika dia dilahirkan kecuali Miriam dan anaknya Isa. Hadis Muslim 4364. Jelas ya Pak. Jelas ya Pak ya? Makanya Buka di sini kecil sebentar. tulisannya. Makanya Pak, sekelas S2 profesor pun yang di Islam banyak. Tapi untuk beriman mereka nggak pinter, nggak ada ilmunya. Ya, makanya karena setan itu nggak mau ada saingan, kan gitu, betul ya? Betul. Ya. Enggak. Kenapa orang bilang kalau naik untuk kesurupan? Tirmizi 1092. Tirmizi, sebentar ya. 10. Kalau boleh nanti Bang gini Bang, ini kan sudah saya follow Bang ya. Di DM nanti saya kirim nomor WA saya, itu filenya dikirim ke saya, nanti saya akan copy. Gini aja Pak, di screenshot aja gini Pak, supaya gampang. Kalau Anda HP-nya cuma satu, Bang Christian ini nunjukin dalilnya, judul suratnya akan ada screenshot, nanti buka sendiri, kan gitu. Bisa. Siap. Tadi Oke. saya Muslim coba diulang nanti ya. Muslim, ya saya Muslim tadi 4364 ya. Ya benar Kak Aisyah ya. 4364. Coba. Ini hadisnya. 4364. Ntar tunggu dulu ya. Kita nih kadang-kadang di aplikasinya ini sudah dibuat kacau-kacau. Jadi ini kan ini udah kacau-kacau nih, nggak bisa dibuka dengan Tapi besar. ini loh Bu, kalau di DM dikirim Enggak, file kan kita nggak kan apa-apa di screenshot aja Pak. Kalau DM, aduh saya nggak bisa DM, saya ratusan yang masuk DM tuh saya udah nggak mau buka DM. Maaf ya teman-teman, saya nggak bisa buka Di DM. screenshot saja Bang, screenshot saja nih nanti dilihat. Oke, ini ya, kita lihat dulu 4364 ya. Soalnya ini Di screenshot nanti teman-teman buka Oke. sendiri. Yang penting dalilnya ada ini tertulis ya, itu. saya Muslim 43. Tuh, di screenshot itu. Oke ya. siap sudah saya kirim. Saya isinya nggak usah di screenshot, nanti tinggal abang baca aja ya dari sini ya. Rasulullah beliau bersabda, setiap anak Adam akan disentuh setan ketika dia dilahirkan kecuali Maryam dan anaknya Isa. Tuh ya, jelas itu. Apakah Muhammad termasuk? Termasuk. Kecuali Termasuk Isa dengan ibunya. Isa tok yang nggak disentuh setan. Ya, oke, ini mantap ini hadisnya nih teman-teman ya. Ya, itu. Jadi Tirmizi. yuk, Tirmizi masih ada lagi Tirmizi 1092. 10 tar ya. 1092. Nih 1092. Oke. Nih ya. Kalau hadis ID ini enak dibuka nih ya. Beliau mulai dari ini jangan ya Rusia. Ya, oke, sabar. Janganlah kalian menemui orang yang sedang ditinggal keluarganya. Setan itu mengalir pada diri kalian semua dengan mengikuti aliran darah. Sini aja. Ya. Nggak tanggung lewat aliran darah ya. Ya udah makanya satu ya, kebanyakan kan kesurupan orang Islam masuk ke Komal sini. Iya, ini dia. Kita benar. kalau saya sih nggak kaget karena saya sudah baca Pak ya. Itu aja ya, dua dalil itu, oke? Cukup dua aja, cukup. Jadi poinnya Pak ya, kenapa ada ajaran-ajaran setan di dalam Al-Quran? Karena teman-teman Islam nggak mau baca artinya. Sekarang saya tanya, ajaran jahat itu setan dari setan nggak? Dari setan. Betul. Nah, yang sayangnya teman-teman Islam ini nggak gini ya, teman-teman Islam ini nggak baca Quran. Kalau kalian baca ya, kita lihat ya, kalian ini menyembah penyesat. Allah itu penyesat loh, Allah itu sesat. Sekali lagi, karena kalian nggak baca, makanya kalian nggak tahu. Kalian tuh lagi menyembah sesembahan yang bagaimana. Kita buktikan ya. Tolong di Ibrahim ayat 4. Ibrahim 4 ya. Oke. Satu dulu dalilnya. Dalilnya ada dua. Dibacakan ya Pak Fen. Ibrahim 4 Dalil pertama ya. Ini agak nih.
Ibrahim Kalian jangan ngoceh-ngoceh di bawah, kalian aja nggak pernah baca Quran kok, gimana sih? 4. Ini loh bang friend, memang Allah itu penyesat dia bang. Nih Coba Bang Friend suruh bacakan. dari sini nih bang, abang bisa langsung screenshot atau tulis boleh. Ibrahim 4 ya. Coba bang, ya nih coba abang baca, saya tunjuk nih. Baca aja bang. Kami tidak mengutus seorang pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Stop. Berarti Oke. Allah itu menyesatkan siapapun yang dia ingini. Berarti dia penyesat nggak? Penyesat. Nah, divalidasi di mana bahwa Allah itu orang-orang sesat, ya? Kita lihat Asy-Syafat 32. Oke, Saya nggak pernah baca Quran kok, gimana sih? Hah? Kok nggak pernah baca Quran, ngaku-ngaku Islam? Makanya saya keluar, saya nggak mungkin ngikuti penyesat, junjungan yang penyesat. Ya. Teman-teman di screenshot. Asy-Syafat 32. Iya. Ini laptop ini lagi kurang bagus kan, ketinggalan di kantor yang bagusnya, jadi agak lambat ini. Duh, lari. Pak Friend, semoga bener-bener ya. Paling di report itu kak, di report temannya. Ya di report, soalnya kemarin juga sudah lama dia. Udah dibacakan saja. Oke, maka kami ya, Asy-Syafat 32. Maka kami telah menyesatkan kamu dengan mengajakmu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat, dan kamu pun rela mengikuti ajakan sesat kami. Siapa di situ yang mengaku orang sesat? Ayo. Ya itu, Pak. Enggak, tunjukin aja Bang. Siapa Ya, di situ oke. yang mengaku orang sesat, pelan-pelan kita supaya mereka tahu. Oke ya, maka kami telah menyesatkan kamu. Kamu ini siapa nih? Ya orang Islam dong tentunya ini. Dengan mengajakmu menyekutukan Allah, ya kan? Kan yang tidak menyekutukan Allah kan Islam. Nah, tapi diajak menyekutukan Allah. Sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat. Nah, kami siapa di situ? Yang jadi orang-orang sesat. Kami siapa? Kan kami Allah. Lah kalian ini nggak pernah baca sih, makanya saya baca-baca ini nggak mungkin saya ngikutin menyembah penyesat. Ini kan sesembahan kalian yang sesat. Gimana sih? Sesat, iya betul. Dia menyesatkan dan dia sendiri mengaku kami adalah orang-orang sesat. Ya, kalian tuh nggak sadar, makanya nggak pernah baca Quran. Kalian menyembah penyesat. Aduh, susah amat sih. Ya. Kita naikkan dulu Kak Aisyah yang lain. Silakan. Jangan-jangan mau bantah ya kan. Si friend naik lagi enggak apa-apa, tapi diam dulu ya friend ya. Kita anu dulu si Jericho, oke. Biar dia bantah. Friend stay aja dulu friend ya. Situ. Kita lihat si Jericho dulu. Ya, ya. Silakan Kak Aisyah, si Jericho itu. Dua arah, Aisyah dua arah berarti Aisyah. Iya, kamu mau bantah yang mana? Ya, dua arah kita dua arah ya. Iya, kamu mau bantah yang mana? Kok dua arah? Berarti kok aja dua arah. Tapi mau report. Masa Iya. kamu nggak hafal sih Jericho ini host? Tak hafal saya, tapi kan dia minta naik gitu Mesti ya. kan tahu, ayo dua arah doh. Lama, tapi dia nggak mau jawab. Tiba-tiba hilang akun saya. Coba yang mana yang Islam ini ya? Coba teman-teman, ini banyak sekali soalnya nih. Yang Islam yang mana? Yang mau naik yang Islam, coba diketik dulu. Ya, si Mumer. Oke, Mumer. Ya, itu. Halo, shalom Bang Christian. Justin ini Justin. Oh, Justin ya, Justin. Oke, santai. Tenang Justin, situ dulu. Saya Islam mualaf baru. Siapa ini tadi namanya mualaf baru ini? Aduh. Siapa tadi siapa namanya tadi? Ya, yang Islam bilang dulu saya mau naik yang Islam, soalnya kebanyakan jadi susah mau naikkan. Mualaf baru. Mana ada mualaf baru di sini? Ntar dulu. Nggak ada mualaf baru ya. Oke, coba kita naikkan dulu si Koriping ini. Siapa tahu Koripinang ini Islam Kristen. Halo Koripinang, Kristen Islam. Kenapa bisa Beri? Iya, apa kemana? Turunkan saja. Ya, siapa lagi yang Islam ini ya? Calvin, Claudia, coba si Cup ya. Halo Cup, Kristen Islam. Cup. Cup. Pencet Kristen. Pencet. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Bantu tap layarnya teman-teman agak ke atas ya. Ya. Baik, kita coba ini si John.
makanya kalau ngejelasin ini agak panjang, jadi kalau makanya nggak bisa dibawain pas debat. Oke. Ya. Siapa ini yang mau nih? Oke, Karunia, Gabriel, apa kita naikkan yang Kristen, tapi stay dulu ya temannya. Gabriel kita naikkan. Yang Islam, ayo siapa yang Islam? Mana tulisannya saya? Mualaf baru kau ajukan. Mau naik bang, tadi banyak itu ada siapa tadi? Udah aku naikkan tuh. Udah Bapak. Ayo, siapa tadi yang mualaf baru? Kau ajukan permohonan naik. Ayo silakan. Biar ku naikkan. Soalnya banyak yang ngantri nih, ya. Pugu. Oke, shalom. Selamat siang. Shalom. Ya. Selamat siang. Gabriel, Kristen Islam Gabriel. Puji Tuhan sudah terselamatkan. Amin. Yang Islam sudah hilang ini semua nih. Ya. Yudo, coba Win lah ya. Kevin. Oke teman-teman, Kaisa sebentar aku makan dulu ya sambil nih teman-teman. Kaisa naikkan dulu Kaisa moderator silakan. Jadi gini, kalau yang materi kayak gini kan, Bu Aisyah, kalau yang kayak gini ini kan Bang Christian, ini ya, aku lagi di koma sebelah untuk Syabi ini tuh loh ya. Kita lihat ya linknya di mana ya, yang puasa Ramadan Syabi ini. 50 lebih. Kedin. Ini rangkumnya banyak banget nih kayak gini. Besarin. Yang hal-halnya. Nah kalau yang Sabin itu belum. Jadi Sabin itu putus-putus. Maksudnya gini, misalnya mulai dari ini bukunya Tisdal. Lalu mau yang mana? Atau kalau yang website ini Haran nih. Oh, iya. Ini website yang Turkish Archaeology. Oh iya, Bang Christian tolong aku lagi di koma 11. Cuman aku kepengen cari tahu ke Bang Christian karena kan Bang Christian tiap hari itu dia kepengen saya kasih share itu loh tentang yang ini nih ya, tentang bahwa Syabi'in itu tertulis jelas bahwa dia mengikuti ibadah Ramadan sebulan penuh, betul nggak di situ? Oh, yang 30 hari. 30 hari. Udah diringkas, kalau mau yang udah diringkas, masuk ke websitenya ini Religion Research Institute. Nah itu Pak Christian, ya. Religion Research Institute, ambil judulnya itu Ramadan and its Root. Ramadan and its Root itu ada di situ udah singkat. Cuman masalahnya adalah si bapaknya itu adalah seorang Kristen. Aku senang yang sumbernya Pak Rob Jono itu. Iya, yang Pak Rajono kemana coba bisa sedikit diulas sebentar. Pak Rajono. Ini yang jelas 30 hari nih. Ini kan dari Ibnu Katsir sebenarnya. Okay. Tapi ini oleh jurnal nih. Ini jurnalnya. Ini kopnya ini. Nah, itu jurnal apa? Jurnal apa itu Pak Jono? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Di Google aja Pak. Di screenshot. Bentar ya. SS saja. Bentar saya screenshot dulu. Bentar. Tapi kalau yang singkat itu sudah saya screenshot. Dari tapi kalau yang singkat ya, website ini juga udah bilang sih kalau si Sabian itu ini. Tuh Sabian tuh. Di web ini dia mengatakan nih. Ini saya translate webnya ya. Dia mengatakan ini. Di Haran itu memang dari abad ke-6 ya, Raja Nebukadnezar nih memerintah Haran. Kota ini adalah rumah, ya ini house of sebenarnya pusat ya artinya. Rumah bagi para penyembah Sabian, dewa bulan, Sin, dewa bulan. Ya. Sekte Sabian ini karena kepercayaan pada Tuhan, pada satu Tuhan monoteis diakui oleh Islam sebagai setara dengan agama Kristen dan Yudaisme sesuai dengan Al-Baqarah 62 itu. Iya betul. Dan cuman kalau di website ini terbatas arkeologinya. Kalau mau arkeologi yang lebih lengkap harus ke paper yang lain lagi. Makanya saya bilang sumbernya bermacam-macam kayak gini misalnya nih. Sabian Mystery. The Sabian Mystery oleh Profesor J.B. Segal. Nah ini dia di sini dia karena memang Haran itu kota yang syarat akan bukti situs-situs arkeologi kayak gini. Tuh Dewa Bulan tuh. Dewa Bulan masih banyak. Jadi enggak yang kemarin gini, Bang Jono, yang kemarin yang memvalidasi tertulis yang bahwa mengikuti puasa Ramadan 30 hari itu loh Bang. Tolong ditunjukkan pernah ini 400. Oh, yang ini. Jadi di paper ini, Alina Kulinic ini dia meneliti ya asal-usul Sabiin itu siapa? Profesor di Korea ya, Seoul National University. Nah dia bilang nih, dia juga meneliti sumber Islam semua kemungkinan. Jadi banyak pendapat memang yang tertulis jelas tuh, sorry saya scroll ya. Berarti yang penyelidiki udah banyak. Iya. Nah, salut dengan kiamat ya. Nah jadi misalnya nih Ibnu Katsir mengatakan orang Sabiin itu berpuasa 30 hari. Oh. Ibnu Katsir berapa itu? Ada Ibnu Katsir berapa itu Bang? Pelan-pelan Bang Jono. Oh, nggak dibilang Bang.
Oh iya. Jadi jurnal ini hanya mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan itu, tapi kalau dicari kemananya kita harus cari sumber yang primernya, ini kan sekunder jadi jatuhnya. Bang Rabjono, itu judul jurnalnya apa itu yang ini, yang terakhir ini? Jadi Yang terakhir ini abang dapat dari mana, Bang Jono? Yang terakhir ini apanya? Di Sabian Misteri kah? di mana itu jurnalnya dapat? Yang sekarang ini? Judulnya aja, judulnya nanti saya cari. Saya udah lupa, saya cari online. Judulnya aja bang, judul saya nanti saya cari, bisa saya cari. Oh, ya, yang tadi itu bang. Yang tadi, Bang. The text apa itu? The textual encounters itu kah? Textual. The Sabian in Quranic Exegesis. Oh, The Sabian. Oke, bentar ya. The Sabian. Ya, The Sabian Quranic. Ya, oke. The Sabian in Quranic Exegesis. Oke, nanti saya cari, bisa. Ya, itu textual encounters ya. Oke, thank you Bang Jono, lanjut Bang Jono. Textual encounters. Kalau yang banyak beredar itu yang puasa yang Quraisy biasanya berpuasa pada Asyura dari zaman-zaman para Islam itu ada di Bukhari 117. Bukhari 117 ya. Nomornya 117. Ya, Shalom, ini Mbak Dewi Bulan toh. Iya, ya. Oh, alah, sudah lama. Teman-teman ya, ini Mbak Dewi Bulan yang ada di Anta Beranta. Mbak Eko sekarang. Mbak Eko, ya. Oke, lanjut teman-teman. Thank you Pak Jono ya. Ya, ini Bang Mualaf baru udah minta permintaan Bang Kristen. Naikkan ya. Oke, ya. Saya naikkan ya. Mualaf baru. Silakan dulu Bang, dinaikkan Bang. Kaisa, mualaf baru sudah naik. Itu dia mau minta diskusi. Oke. Sorry, aku sambil sarapan dulu. Bang, nanti Bang Justin naikin yang lain. Ya, bantu Kak Aisyah. Ya, silakan. Ya, Mualaf baru. Ya, muamalah baru. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat siang di sini. Islam Kristen? Saya sudah mualaf, Bu. Iya, sudah berapa lama mualaf? Saya udah mengubur kekristenan sejak. Enggak, sudah berapa lama? Enggak usah cerita, sudah berapa lama sampai hari ini? Dari 2021. Oke, 2021, 3 tahun. Sudah belajar Quran dan hadis? Enggak, Bu. Terus kamu nggak belajar, terus kamu gimana? Ya belajar lah, Bu. Ya belajar. Oke, puasa? Iya, puasa. Puasa, saya tanya, apakah Nabi Muhammad menjalankan ibadah puasa sebulan penuh? Ya tentulah, Bu. Tentu, kamu tahu dari mana? Kalau tentu kamu tahu dari mana? Ya jelas, dia kan yang mengajarkannya, Bu. Sekali lagi, tentu kamu bilang tentu. Di mana tertulisnya tentu itu dia menjalankan puasa sebulan penuh? Yang saya tahu itu, Bu, di hadis Sahih Muslim nomor 1953, Bu. Oke, bacakan Sahih Muslim berapa? Sahih Muslim nomor 1953, Ibu. Tolong dibukakan, Bang, siapa yang bisa buka? Kita koreksi ya. Ada yang bisa bantu nggak nih di atas? Karena saya lagi handphone satunya ada di komal sebelah. Kenapa Ibu murtad, Bu? Murtad. Sebentar, jangan lari-lari itu, nanti kita mau validasi dulu dalilmu. Ya udah, di atas saya bantu buka. Ya udah. Di mana tadi? Sahih Muslim berapa? Sahih Muslim nomor 1953. Oke, bacakan dulu. Habis itu nanti dikoreksi. Coba, kamu sudah tahu nggak isinya? Silakan bacakan sebelum dibukakan. Oh ya, di situ Aisyah menjelaskan, demi Allah, beliau belum pernah berpuasa sebulan penuh secara terang-terangan selain bulan Ramadan. Terus diangkatnya beliau ke Ar-Rafi al-A'la, kedudukan yang tinggi, dan beliau juga belum pernah berbuka terus-menerus, maksudnya tidak puasa sebulan penuh di luar Ramadan. Nah, tidak puasa kan? Di antara yang tidak puasa kan? Salah, Ibu. Puasa atau enggak? Ibu kok enggak bisa? No, kamu yang enggak bisa baca kok. Sudah jelas kamu bawa itu, makanya saya suruh buka supaya kamu baca. Sudah jelas-jelas enggak puasa. Bunuh diri kamu kok bawa ayat itu ya. Ya, dah. Selamat datang ke neraka. Betul. Dari awal sudah penegasan juga kok Bu Aisyah, di situ dikatakan bahwa puasa sebulan penuh nggak pernah kan? Ya kan, baca sampai terakhir kan terjelas. Iya, kan itu. ya jelas. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cuplikan diskusi yang baru saja kita saksikan. Dari pembahasan tadi kita dapat melihat bahwa setiap pernyataan khususnya yang menyangkut iman dan sejarah seharusnya tidak diterima begitu saja tanpa melihat sumber, konteks dan fakta yang mendasarinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk berdiskusi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Perbedaan keyakinan tidak harus membuat kita saling membenci satu sama lain.
Dan justru melalui dialog atau diskusi-diskusi seperti ini, diskusi-diskusi yang sehat, kita bisa belajar memahami apa yang diyakini oleh masing-masing pihak ya, baik Kristen maupun juga Islam, dan juga menguji setiap argumentasi berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau supaya kita jangan hanya terpancing oleh emosi ketika mendengar pendapat-pendapat yang berbeda ya. Dengarkan, periksa sumbernya, pahami konteksnya, kemudian simpulkan dengan bijaksana ya, supaya diskusi seperti ini tidak membuat kita marah, benci satu sama lainnya. Sebab diskusi-diskusi yang baik bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi tentang siapa yang mampu menyampaikan argumen dengan data dan menghargai lawan diskusinya. Nah, karena itu seperti yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa narasumber-narasumber dari Apologet Kristen sudah menyampaikan semua data-data, fakta yang mereka sudah berikan, bahkan mereka sudah tampilkan ya. Tetapi yang walaupun teman-teman dari Muslim yang tidak mau memberikan data ya, dan bahkan tidak bisa menampilkan, tapi itu tidak menjadi masalah ya. Jadi teman-teman dan saudara sekalian, mari kita saling menghargai dan juga menjaga kerukunan kita di Indonesia ini. Nah, demikian dari saya Bapak Ibu Saudara ya, dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa terus dukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.